Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul, bisa saling menonton, saling menyapa di channel Satria Bersarung. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kang kula hormati sedaya rencang, sedaya penggemar, sedaya viewer, subscriber Satria Bersarung. Bisik kopi nih. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang pertanian. Kenapa nanti kok ada wabah dalam pertanian? Kenapa kok pertanian kita kok gagal atau dan lain sebagainya. Sebelumnya saya membawa yang namanya cabai hasil panen. Dengan ini juga saya membawa keris dengan dapur kebun lajer dengan pamor kerejekian, jenis pamor kerejekian. Yang adalah keris kebu lajer. Sebuah keris yang dipercaya memiliki tuah atau yom untuk pertanian, di mana orang pertanian atau orang tani biasanya memiliki pusaka seperti ini. Karena kebu lajer adalah perlambangan bagi seorang petani yang ingin garapan sawahnya sukses, anti hama dan lain sebagainya. Intinya agar sukses pertaniannya. Hanya dibuatlah oleh seorang empu membuat dapur kebu lajer atau maheso lajer. Dapur kebu sendiri sangat banyak sekali, ada kebu teki, ada kebu lajer dan lain sebagainya. Oke teman-teman, sebelum itu kita masuk ke segmen tentang bagaimana sih kenapa kok pertanian itu banyak pagebluknya, banyak ininya, sering gagal, sering gini, sering itu. Sebenarnya itu diakibatkan oleh orang itu sendiri. Kok seperti itu ya? Gini teman-teman ya, saya sering menjelaskan bahwasanya ada sinar merah dalam kehidupan seseorang. Sinar merah sendiri adalah sinar yang tercipta dari kebencian, baik itu dari orang yang sudah hidup atau orang yang sudah meninggal, ataupun orang yang masih hidup, ataupun oleh hewan-hewan yang didolimi ya, atau hewan-hewan yang kalau saya mengatakan dibunuh secara brutal oleh orang tadi. Bisa juga kalau sinar merah sendiri biasanya sangkutannya dengan orang yang memiliki tanah atau mbah-mbahnya dulu yang gak ikhlas dipegang tanahnya oleh si pemegang ini. Biasanya itu ya gak akan hasil tanaman yang ditanam tadi, malah lebih-lebih rugi teman-teman ya. Rugi, orang tersebut rugi, nggak jadi untung kayak gitu, malah buntung. Kemudian kenapa kok saya bawa cabai? Ini hasil panen saya. Beberapa kali sudah alhamdulillah panen. Cabai yang saya itu sudah mulai panen, dan ini panen yang kesekian, dan insya Allah ini nanti saya mau buat bibit, saya mau nanam lagi teman-teman. Di sinar merah itu sendiri, kata Pak Abdul Ghafur, pengasuh pondok pesantren itu, kalau kena orang itu nggak ada obatnya. Pertama, kalau sinar merah itu disebabkan oleh sakit hati, biasanya kena
laki. Nah, kencing manis. Lagi ke atas kena prostat, ke jantung, ke atas kanker dan lain sebagainya. Itulah sinar merah. Bahkan menutup sumur ketika mbah-mbahnya dulu nggak ikhlas, itu juga menjadikan sinar merah. Loh, kemudian sinar merah, apakah orang meninggal masih memiliki sinar merah? Loh, orang meninggal pun masih bisa mengeluarkan sinar merah, dimana ketika dia tidak ikhlas, ya teman-teman ya, ketika tidak ikhlas dia akan mengeluarkan sinar merah dari dalam kuburnya tadi, kemudian menyerang yang masih hidup. Itu banyak kejadian seperti itu, teman-teman. Kemudian kenapa sekarang kok banyak terjadi wabah pagebluk pada pertanian gagal? Orang sudah lupa dengan pusakanya, padahal pusaka ini sendiri adalah sebagai lantaran doa agar panennya berhasil atau tanamannya sukses. Apa yang ditanam itu sukses. Nggak harus kalau itu nggak harus padi, enggak. Apapun yang ditanam oleh petani itu ada di perlambangan keris kebo lajer, keris kebo teki, dan keris jenis-jenis tebu. Itu adalah lambang-lambang orang pertanian, peternakan. Itu adalah lambangnya dari keris kebo. Dan orang sekarang sudah melupakan hal itu dan lebih menggunakan zat kimia. Padahal orang dulu untuk membuka alas itu ada laku tirakat, ada bancaan, ada selamatan. Sekarang kalau mau panen itu aja nggak ada selamatannya, sudah mulai ditinggalkan. Ya ada, tapi sekarang sudah mulai hilang. Dan sebenarnya tujuan dari selamatan tadi itu agar tanamannya selamat. Sebenarnya tujuannya seperti itu, tapi sekarang dihilangkan, katanya musyrik dan sebagainya. Nggak ada tuntunan Nabi, nggak ada gini. Oh, itu berarti kurang membaca, wawasannya kurang luas kalau saya mengatakan seperti itu, karena Nabi sendiri juga mengajarkan hal seperti itu. Kemudian kalau orang dulu itu nebang harus ada selamatan, ada gini, ada gitu, sebenarnya bukan untuk deminya, itu adalah sebuah ungkapan syukur kita, gitu loh teman-temannya. Begitu pula dengan yang namanya panen. Mau panen juga diadakan yang namanya wiwit, nasi wiwit, disembelihin ayam, tumpeng, dan ingkung. Sebenarnya tujuannya untuk apa? Itu adalah sebagai bukti cintanya seseorang pada Tuhan, bukti rasa terima kasihnya seseorang pada Tuhan, bahwasanya dia telah dikaruniai keberlimpahan pangan. Dan itu sekarang sudah mulai dihilangkan, padahal itu adalah sesuatu yang penting, karena itu ada bukti syukur kita pada Tuhan. Kita bukti syukur nggak harus dengan kita membaca alhamdulillah aja, bahwasanya kita mengadakan tumpengan dengan tujuan sedekah bumi, itu adalah sebuah bukti bahwasanya kita itu bersyukur itu loh. Tapi kenapa sekarang nggak dipakai gitu, padahal itu juga penting. Kemudian yang ketiga, kenapa kok kita sering gagal panen? Sebenarnya kita lupa gitu loh. Lupa ada sinar merah dari hewan. Ada sinar merah dari hewan, di mana hewan tersebut juga memberikan sinar merah. Hewan itu memiliki sinar merah, yang mana sinar merah itu tadi muncul, timbul, dan mengakibatkan tanaman gagal panen. Loh, kok bisa? Sebenarnya sinar merahnya lewat apa? Kita menggunakan pestisida, kita menggunakan insektisida, itu kan membunuh hewan. Sedangkan membunuh hewan tadi, kita tidak mendoakan akan kematian hewan tadi. Kalau orang dulu kita membunuh hewan itu didoakan gitu loh. Obat itu didoakan, obat tanaman itu didoakan. Ya Allah, semoga yang mati karena kena obat saya, obat tanduran tanaman ini, semoga engkau jadikan matinya mati yang sempurna.
supaya menjadi barokah untuk saya sekeluarga tanaman yang saya tanam. Seperti itu. Dan itu harus itu loh. Dan semuanya kalau mau seperti itu insya Allah tanamannya juga bagus. Dan saya sudah membuktikan sendiri gitu loh, hasil tanamannya gimana. Dan banyak sekali orang-orang yang saya kasih masukan seperti itu, hasilnya sangat-sangat memuaskan. Kemudian kita sering lupa bahwasanya tanaman itu adalah tanaman kita. Itu juga pengaruh kan. Tanamanku ya itu pengaruh, padahal itu bukan tanaman kita cuma menanam aja. Makanya ketika dulu saya menyampaikan pada teman-teman sekitar saya selalu mengatakan, ya Allah, kalau sampean mau nanam itu ya sampean harus ngomong, ya Allah, nyuwun izin kula nanam tandurane jenengan teng tanahe jenengan supaya barokah kangge kula sakeluarga kula. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan, ya Allah, saya mohon izin untuk menanam tanaman Engkau di tanah Engkau, di bumi Engkau, sehingga tanaman yang saya tanam ini barokah, manfaat untuk saya dan jauh dari penyakit. Ya Allah, berikan izin itu ya Allah kepada saya seorang yang mau menanamnya. Ya, dengan adanya itu insya Allah tanaman kita bisa bagus. Kalau mau seperti itu. Untuk kegiatan seperti wiwit itu masih dilakukan di daerah Bojonegoro pedalaman, masih menggunakan wiwit, nanam juga menggunakan hari, itu semuanya masih pakai seperti itu. Karena kita orang Jawa, kita masih mengugemi hal-hal Jawa tadi. Sebenarnya harusnya seperti itu, karena Tuhan itu membuat sunatullah. Oh, untuk hari ini cocoknya untuk ini, cocok. Apakah semua hari enggak? Apa semua hari baik? Tapi kenapa kau harus pilih? Ada semua itu hari itu baik, tapi ada hari-hari tertentu yang baik untuk hal-hal sesuatu yang tertentu pula. Nah, kayak gitu. Tapi kalau nggak mau ngegumi seperti itu ya amit sewu, maaf. Banyak sekarang itu tanduran gagal panen, dimakan ini ulat gini ABCD, padahal itu sebenarnya ya kesalahannya sendiri. Kenapa kok nggak sejak awal itu mau mendoakan? Loh, kalau saya sendiri pribadi biasanya sebelum saya tanam saya berdoa dulu. Saya minta izin orang tua, saya mau nanam gini. Kemudian ketika pagi hari saya mau nyiram itu sama, saya tawasuli semua, baik hewan, jin yang ada di tanah itu. Kemudian mbah-mbah yang dulu saya tembak dengan Fatihah, saya tembak dengan tawasulan tadi. Kemudian tanaman yang saya tanam juga saya tembak dengan tawasulan tadi. Hewan yang makan tanaman saya juga saya tembak dengan tawasul Fatihah tadi. Kemudian terakhir saya berdoa, ya Allah, saya minta izin menanam tanaman Engkau di tanah Engkau. Duh ya Allah, duh zat yang memiliki nama Allah, duh ya Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, izinkan kula ya Allah, paringono ridho ya Allah, berikan ridho rahmat Engkau kepada saya, keluarga saya dan tanaman saya, sehingga tanaman saya bisa barokah, manfaat bagi saya sekeluarga. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita mengandalkan obat saja tanpa kita memperhatikan sesuatu tadi, ya percuma gitu loh. Kayak itu teman-teman. Kayak apa dengan adanya sinar merah tadi, orang yang meninggal itu bisa memunculkan sinar merah. Jadi apa lebih-lebih teman-teman yang masih memiliki saudara atau apa yang tanah itu tanah cekcok, lihat aja tanah itu nggak akan pernah subur, gagal, ada aja masalahnya. Seperti itu teman-teman. Oke, itu untuk hari ini saya ucapkan terima kasih untuk malam hari ini.
Ini kita bahas pertanyaan dari sisi gaibnya, dari sisi sinar merahnya, agar kesuksesan menanam, agar kesuksesan tani bisa maju, bisa jaya seperti teman-teman. Tak minum kopi dulu. Ini wedang kopi. Oke, akhirul kalam. Subhanakallahumma akhya bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi